Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sebelum kita mulai pelajaran, kepada ketua kelas, boleh dipimpin doanya dulu kita sebelum belajar? Semua siap? Siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebelum pembelajaran dimulai, coba Ibu minta semuanya berdiri. Nah, Ibu mau cek dulu kerapian pagi hari ini. Coba yang laki-laki lihat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Yang perempuan lihat jilbabnya, adakah rambutnya yang keluar-keluar, ikat pinggangnya dilurusin. Nah, kalau sudah rapi, coba lihat di lingkungan sekitarnya, ada sampah nggak? Di bawah meja? Tidak ada? Bersih? Bersih. Oke, mantap. Berarti kelas 9G ini kelasnya kelas yang bersih. Beri tepuk tangan dulu untuk kelas 9G. Oke, kalau sudah silakan duduk. Nah, sebelumnya Ibu mau cek kehadirannya terlebih dahulu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua. Mantap. Berarti rajin-rajin ya kelas 9G. Nah, tidak ada yang absen ya? Baik. Coba Ibu minta satu siswa yang perempuan maju ke depan, kita akan menyanyikan lagu Mars Kota Jambi. Boleh? Ayo di sini. Semuanya berdiri. Semuanya berdiri lagi, kita akan menyanyikan lagu Mars Kota Jambi. Dua. Pusako berdua, itulah negeri Kota Jambi. Di belah sungai Batang Hari, indah menawan hati. Angso Duo dan Tanggorajo, sederhana hulu kala. Marilah kita lestarikan budaya Kota Jambi. Wahai pemuda dan pemudi, tunjukkan karyamu. Mari bersama membangun Kota Jambi tercinta. Semangatkan jiwa dan raga, mewujudkan cita-cita. Bangkitlah bergerak serentak menuju sejahtera, agar rakyat semua gembira, jayalah selamanya. Oke, silakan duduk kembali. Nah, pada pertemuan hari ini, kita akan mempelajari tentang teks deskripsi. Teks? Iya. Sebelumnya, apakah kalian sudah pernah mendengar tentang teks deskripsi? Pernah? Nah, Kapan? Ya? Kapan waktu belajar teks deskripsi? Atau pernah membaca? Pernah nggak? Pernah. Kira-kira di dalam teks deskripsi itu apa yang kalian ketahui?
Ayo, apa Nayaka? Menggambarkan sifat-sifat suatu objek baik sebentar atau di depan atau sifat-sifat. Iya, jadi teks deskripsi itu adalah gambaran terhadap suatu objek tertentu. Nah, sebelum itu Ibu juga pengen bertanya nih sama kalian. Kalau teks deskripsi itu tadi kata Nayaka merupakan gambaran terhadap suatu objek tertentu. Sekarang coba Ibu minta kalian deskripsikan ruang kelas ini. Boleh? Silahkan. Jana. Ruang ini memiliki sirkulasi yang baik, memiliki warna dinding yang cerah sehingga membuat kegiatan belajar menjadi bergairah dan menyenangkan. Selain itu, kelas 9G juga memiliki fasilitas seperti kipas angin, meja, dan kursi yang lengkap serta dispenser yang bisa digunakan oleh siswa kapan. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk Jana. Tadi udah Nayaka juga. Nah, sekarang Ibu punya gambar nih. Ini gambar apa? Padamaran. Kue dari tradisional dari mana ya? Dari Provinsi Jambi. Ada yang bisa mendeskripsikan nggak kue yang Ibu pegang ini? Oke, silahkan. Padamaran merupakan kue tradisional khas Jambi yang memiliki rasa manis dan gurih. Ya. Perpaduan antara gula merah dan kue yang lembut menciptakan cita rasa yang mengubah selera pada kue. Kue berwarna hijau ini dibungkusi oleh daun pisang yang merupakan salah satu ciri khasnya yang paling menarik. Iya, beri tepuk tangan untuk Melani. Nah, berdasarkan teks deskripsi itu, adapun tujuan pertemuan kita, pembelajaran kita hari ini adalah kita akan mengidentifikasi ide pokok dan ide pendukung di dalam teks deskripsi. Nah, sebelum itu Ibu mau tanya, ada yang tahu apa itu ide pokok? Ada yang tahu? Oke, Temi. Ide pokok merupakan ide utama atau gagasan utama dalam suatu paragraf. Iya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Temi. Jadi, ide pokok itu adalah gagasan utama atau isi terhadap fokus pembahasan di dalam sebuah paragraf. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu mengidentifikasikan ide pokok dan Nah, jadi di dalam teks deskripsi kita harus bisa menemukan ide pokok dan ide pendukung. Kalau ide pendukung ada yang tahu? Ada yang tahu? Kalau ide pokok tadi kan gagasan utama dalam teks deskripsi, dalam sebuah paragraf. Kalau ide pendukung? Oke, Fadel. Apa Fadel? Ide pendukung adalah ide yang untuk menjelaskan sesuatu atau melengkapkan dari ide pokok. Iya, benar sekali. Beri tepuk tangan untuk Fadel. Jadi, ide pendukung ini adalah ide yang memberikan gambaran atau membantu ide gagasan dari ide pokok. Nah, selanjutnya Ibu akan menayangkan media pembelajaran di sini. Coba sekarang dibuka bukunya. Nah,
di sini ada video pembelajaran tentang memahami isi teks deskripsi. Silahkan kalian pahami, kalian lihat di video ini, dan kalian catat hal-hal penting apa yang disampaikan melalui PowerPoint ini, ya. Memahami isi teks deskripsi. Apa itu teks deskripsi? Nah, jadi teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek, baik benda maupun peristiwa secara terperinci. Tujuannya apa? Adalah agar pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan atau mengalami sendiri apa yang dideskripsikan oleh penulis. Nah, selain itu, ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menulis teks deskripsi. Nah, yang pertama adalah kita perlu mengidentifikasi objek. Nah, jadi kalian perlu mengidentifikasi objek apa ya yang akan kita deskripsikan. Kemudian kita harus mendeskripsikan struktur teksnya juga. Jadi, setelah kita menentukan struktur teks, kaidah kebahasaan baru langkah-langkah dalam membuat teks deskripsi. Nah, di sini identifikasi objek, seperti Ibu sampaikan tadi, menentukan terlebih dahulu objek, kemudian struktur. Nah, di struktur ini ada orientasi, kemudian deskripsi bagian, dan juga penutup. Silakan dicatat. Nah, ini untuk langkah-langkah dalam menulis teks deskripsi, yaitu kalian menentukan topik, lalu melakukan pengamatan, membuat kerangka teks, lalu kalian menyusun kalimat dengan baik. Nah, ini untuk mengidentifikasi dalam teks deskripsi, kita perlu melakukan beberapa langkah. Nah, sama dengan halnya dengan tugas kita hari ini, kita akan mengidentifikasi ide pokok dan pendukung. Jadi sebelum kita menentukan ide pokok dan ide pendukung, kita harus membaca terlebih dahulu paragraf dengan cermat, kemudian kita menemukan kalimat utama atau ide pokok, kemudian kita menemukan kata kunci, kita mencari isi dari kalimat utama itu, dan kita menandai kata-kata penting. Nah, itu merupakan langkah-langkah untuk mengidentifikasi ide pokok dalam teks deskripsi. Nah, di dalam paragraf teks deskripsi, kita perlu mengetahui letaknya di mana. Kalau dia letaknya di awal, itu apa namanya? Kalau di akhir? Kalau dia di tengah dan di akhir? Campuran. Iya, campuran atau induktif, deduktif. Nah, ini merupakan pengertian ide pendukung. Tadi benar yang dikatakan Fadel, merupakan bagian penjelasan yang detail dari gagasan utama. Nah, sudah dicatat hal-hal pentingnya? Sudah? Nah, setelah kalau sudah dicatat, sebelumnya Ibu sudah memberikan kelompok menjadi 3 kategori di grup WA, sudah kan? Dan dibaca semua kan? Nah, ini sudah sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Kelompok 1 yang sebelah mana? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke. Jadi, Ibu menentukan membagi kelompok ini menjadi 3 kategori. Yang pertama, kelompok 1 itu kelompok visual. Nah, kemarin kan Ibu sudah men-share link Google Form. Kalian sudah mengisi. Nah, ternyata kelompok visual itu ada 4 orang, pas yang 4, 4, 4. Nah, di situ untuk kelompok visual, Ibu melihat bahwa ada 3 kategori gaya belajar yang berbeda. Visual, mereka lebih suka untuk si visual ya. Tugasnya adalah mereka lebih suka gaya belajar dengan melihat.
mencermati, ya kan? Mencermati apa yang kalian lihat dan membaca. Nah, tugasnya nanti adalah kalian menentukan ide pokok berdasarkan teks bacaan bergambar. Nanti Ibu akan kasih ke kelompok 1. Nah, di situ kalian juga membuat mind mapping. Pernah belajar kita bikin mind mapping kan sebelumnya? Benar. Nah, nanti setelah kalian menentukan ide pokok, kalian menentukan ide pendukung, lalu kalian buat mind mappingnya, khusus untuk kelompok visual. Sampai di sini paham? Nah, untuk kelompok 2, kelompok auditory, itu adalah kelompok yang gaya belajarnya lebih suka mendengarkan penjelasan atau rekaman, seperti itu. Nah, tugasnya apa? Nanti kalian akan menentukan ide pokok dan ide pendukung, lalu kalian membuat laporan tertulis. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir kelompok kinestetik. Nah, khusus yang kinestetik ini kan kelompoknya yang tidak bisa diam. Kalian aktif gitu kan, nggak bisa, harus gerak-gerak. Jadi kelompok 3 ini merupakan kinestetik. Nanti tugasnya apa? Untuk kelompok kinestetik, kalian akan mencari ide pokok dan ide pendukung melalui poster. Nah, posternya coba lihat di kelas ini, ada nggak poster tentang destinasi Candi Muaro Jambi? Ada? Nah, tugasnya adalah kalian nanti ke situ, terus kalian catat apa saja ide pokok dan ide pendukung setiap paragraf. Nah, karena objeknya di sini adalah teks deskripsi, kita akan mengidentifikasi ide pokok dan ide pendukung berdasarkan teks deskripsi dengan objek destinasi wisata Jambi. Untuk kelompok 1, teks deskripsinya teks bacaan bergambarnya merupakan teks bacaan yang mendeskripsikan tentang destinasi wisata Gentala. Tahu Gentala? Sudah pernah ke Gentala Arasi? Pernah. Nah, untuk kelompok 2, kalian akan mengidentifikasi melalui rekaman. Nanti Ibu kasih rekamannya, kalian dengarkan, lalu kalian tentukan ide pokok dan ide pendukungnya apa. Ya, untuk objeknya kalian menentukan ide pokok dan ide pendukungnya melalui teks deskripsi tentang destinasi wisata Danau Sipin. Tahu? Sudah pernah ke Danau Sipin? Bagus. Sekarang untuk kelompok dan juga nanti bikin laporan tertulis ya untuk kelompok auditori, dan untuk kinestetik tadi kan udah tentang Candi Muaro Jambi. Nah, sampai di sini kira-kira adakah yang mau ditanyakan sebelum Ibu memberikan waktu untuk mengerjakan tugas? Sudah paham? Sudah paham. Sekarang Ibu minta yang depan ngadep ke belakang aja nggak apa-apa untuk membentuk kelompok. Nah, ini ke belakang aja. Ayo, di sini sih, ngadep ke sana. Itu apa Fadel tuh yang jatuh tuh? Nah, silakan diskusikan dengan temannya. Kalau tidak ada yang paham atau masih bingung, tanyakan ke Ibu ya. Iya? Boleh. Di mana tasnya? Oh, boleh. Tunggu dulu. Untuk LKPD-nya, sekarang untuk khusus kinestetik, tadi kan Ibu mengarahkan untuk melihat poster ke depan. Ibu bagikan terlebih dahulu LKPD-nya. Kelompok 1. Kelompok 1. Ini. Kelompok 2. Ini LKPD-nya. Jangan lupa tulis nama kelompoknya. Kelompok 2 misalnya auditori, kelompok 3 misalnya kinestetik gitu. Nah, ini untuk kelompok 3. Nah, ini nanti ditulis di LKPD-nya ya. Nah, jangan lupa ini karena tugas kelompok, jadi kalian harus bekerja sama. Jangan temennya yang satu aja yang nulis, yang lain nggak ngapa-ngapain.
Gimana Mirza, ada yang bingung? Tulis dulu nama kelompoknya. Kelompok 2. Kalau masih bingung, tanyakan aja. Jadi untuk pengerjaan ini Ibu beri waktu 30 menit. Jadi kalian harus menyelesaikannya di jam 4. Mau bertanya? Ngomong aja nak, nggak apa-apa. Mau bertanya apa? Apa? Masih bingung? Iya, itu kalian tentukan ide pokoknya, lalu kalian ide pendukungnya apa. Melalui sini kan sudah ada LKPD-nya nih. Nah, untuk yang kinestetik, kalian udah ditulis sama kelompoknya? Sudah. Nah, silakan kalian ke situ, kalian tentukan ide pokoknya apa. Sekarang. Iya. Berempat semuanya bekerja. Nah, kalau sudah untuk kelompok auditori, rekamannya ada di laptop Ibu ini. Nah, ini untuk kelompok auditori udah ditulis nama dan ininya. Nah, ini kelompok auditori. Kelompok 2. Nah, ini adalah rekamannya. Silakan didengarkan, lalu kalian tentukan ide pokoknya ya. Ide pokok dan ide pendukungnya aja. Kalian diskusi aja nggak apa-apa. Halo teman-teman. Nah, nanti setiap kelompok mempresentasikan Kali ini hasil saya karyanya. akan membacakan nih secara singkat teks Nah, ini deskripsi khusus untuk auditori. Dengeran nggak? Semuanya kedengeran kan? Ya? Udah. Sudah, kelompok kinestetik. Sudah. Sekarang kalau udah dapat ide pokok dan pendukungnya langsung ditulis di LKPD. Jangan lupa yang kelompok ini, kelompok 1, mind mappingnya juga dibuat. Iya. Nah, nanti yang mind mappingnya kan ada LKPD-nya di sini. Di belakang sekali kan? Nah, ini ditulis di sini. Oke, paham kan? Nah, ini kan paragraf 1. Ide pokoknya apa? Ide pendukungnya ini. Lalu di paragraf kedua ini hasil mind mappingnya di sini. Ini tidak usah ditulis paragrafnya, langsung aja poin-poin penting yang nanti kalian sajikan dalam mind mappingnya. Jadi yang ini, ya ini mind mappingnya tulis di sini. Kalau ide pokoknya nanti
di sini. Iya. Silakan ditulis. Yang semuanya juga bekerja ya. Kalau masih bingung diulang aja nggak apa-apa rekamannya. Gimana kelompok 3 ada yang bingung? Paham ya? Iya, tulis itu aja. Nanti setiap kelompok presentasi dan kelompok lain menanggapi. Jadi harus kerjasama. Apa? Ada yang mau ditanyakan? Nah, ide pendukung itu tidak hanya satu ya, dia bisa 2, bisa 3. Tergantung paragrafnya itu apakah dia sudah menjelaskan suatu gagasan utama. Nah, kalau ada ide pendukungnya lebih dari 1, silakan ditulis aja. Nah, kalau ini ditulisnya di sini, ini enggak. Karena waktu kita hanya 30 menit. Menikmati pemandangan alam yang indah. Di sekitar danau terdapat beberapa keramba ikan yang digunakan oleh Terserah. budidaya ikan selam, mengurangi ikan asin, dan ikan putih. Selain itu, ada juga taman danau jadi tempat istirahat dan ikan makanan saja. Ya. Apa? Itu nilai. Dalam teks itu kan ada nilai-nilai budaya, nilai sosial. Nah, kalian sajikan dalam bentuk mind mapping. Artinya, poin-poin penting itu kalian sajikan secara unik. Ya, kalau ini kan dia ada lokasi nih. Dia menjelaskan tentang lokasi keberadaan apa? Kalian tadi tentang Menara Gentara Arasi. Kelurahan Adat Melayu Pelayangan yang ini. Pernah ke Gentala kan? Pernah berapa kali? Oh, udah tahu. Tapi pernah kan?
Sekitar 44 hektar, Danau Sipin menawarkan pemandangan eksotis dan sebuah hal yang unik dan nyaman. Menurut mitos setempat, Danau Sipin terbentuk dari cerita tentang seorang perempuan cantik bernama Cupid terdampar di daerah danau. Karena kendala teknis pada perahunya, setelah beberapa waktu air danau berakhir surut dan Cupid berakhir di bukit juga terkubur di dalam daratan di sungai ataupun danau Sipin dan bagaimana. Perhatikan teksnya dengan cermat. Kelompok kinestetik kalau misalnya ada yang masih perlu dibaca lagi ke posternya nggak apa-apa, maju lagi. Kalau masih ada yang kurang paham. Nah, untuk kelompok 2, boleh diskusinya 2 orang membuat laporan tertulis, 2 orangnya menentukan ide pokok dan ide pendukung, ya. Bisa supaya kerjanya cepat selesai. Ya. Penanggapan ada di teksnya. Maksudnya kalian mau menanggapi kelompoknya yang lain. Nah, nanti kalau setelah ini kan kegiatan belajar ini kan nanti kalian menanggapi kira-kira apa yang sudah dibuat oleh kelompok 1 misalnya atau kelompok 2 itu tuh udah pas nggak ide pokoknya, atau penggunaan bahasanya atau cara penyampaiannya sudah menarik belum. Kalau kelompok 1 kan mereka akan menampilkan mind mapping, kira-kira mind mapping mereka itu mudah nggak untuk dipahami, karena kan mind mapping kan dibuat kayak seperti gambar gelombang-gelombang atau ada panahnya gitu kan. Nah, kira-kira udah bisa menggambarkan nggak tentang teks deskripsi yang mereka buat ide pokok dan ide pendukungnya gitu. Kalau kalian kan nanti khusus kelompok 3 cuman menentukan ide pokok dan ide pendukung, lalu kalian jelaskan, karena kan tadi kalian prosesnya kalian udah maju jalan ke depan gitu. Itu aja sih bedanya ya. Pernah ke Danau Sipin? Belum? Saya kan belum. Oh, belum ya? Belum. Oh, pernah. Berapa kali? Oh, di mananya? Buluran.
Aku begitu. Aku ingin dari Teksnya dibaca pelan-pelan, pahami. Kelompok 1, bagaimana? Ada kendala? Tidak ada? Masih tinggal di sekitaran danau dan sering terlihat oleh para pengunjung yang beruntung. Danau Kipin menawarkan berbagai aktivitas seperti bermain perahu, melakukan budidaya ikan tawar, dan menikmati pemandangan alam yang indah. Di sekitar danau terdapat beberapa Bagaimana? Ada yang bingung? Tidak ada? budidaya ikan hias, curah, liuting terdampar di daerah danau karena setelah danau berangsur surut dan perahu segera terkubur di dalam tanah. Diperkirakan menjadi sungai ataupun danau Kipin dan sungai Batanghari. Masyarakat sempat percaya bahwa Diukit masih tinggal di sekitaran danau dan sering terlihat oleh para pengunjung yang beruntung. Danau Kipin menawarkan berbagai aktivitas seperti bermain perahu, melakukan budidaya ikan tawar, dan menikmati pemandangan alam. Oke, waktunya tinggal sedikit lagi. Ayo dibaca, dipahami betul-betul. Ide pokoknya apa, ide pendukungnya apa. sebagai pelapor belajar sejarah sejarah dari budaya.
Ini kelompok 3 sudah pernah ke Candi Muaro Jambi? Sudah? Ada yang sudah, ada yang belum? Berapa kali Ismi? Udah 4 kali ke Candi. Kalau Jana belum pernah ke Candi? Belum? Nanti kita jalan-jalan ya ke Candi, kalau belum pernah. Iya, kalau misalnya capek gantian sama temennya. Teman yang lain. Kalau capek gantian ya sama teman-temannya yang lain nulisnya. Sudah ada yang selesai? Sedikit lagi. Waktunya masih ada 10 menit lagi.
Ngapain Femi? Sudah dibaca kembali. Coba ditulis kelompoknya, kelompok berapa? Ya, terus saja 1 gitu. Iya. Nah, nanti siapa yang mau presentasi? Apa tunjuk-tunjukan? Oke, sip. Kelompok 2. Oh iya, nanti aja di stekernya. Tapi ada bawa steker? Boleh di steker aja, tadi udah dilepas. Nggak bawa stekernya? Apa? Di sini ada kalau nggak salah. Nih, di steker dulu biar nggak kecet. Ini namanya Kelompok 3 sudah selesai. Sedikit lagi. Sudah dibaca, dipahami betul-betul. Jangan lupa nama kelompoknya udah ditulis nggak? Waktunya tinggal 5 menit lagi. Ayo, yang belum. Segera diselesaikan. Yang sudah dibaca kembali jawabannya. Sudah selesai? Sudah? Kalau sudah selesai semua? Sudah nggak? Kelompok 1 sudah? Oke, kelompok 2? Kelompok 3? Sudah, oke, berarti waktunya pengerjaannya udah selesai. Sekarang LKPD-nya ditutup dulu. Nah, sebelum kita presentasi kelompok, nanti masing-masing kelompok akan presentasi. Coba sekarang angkat tangannya terlebih dahulu, kita ice breaking. Angkat tangannya digoyang-goyangkan. Semakin lama semakin kencang. Semakin lama semakin kencang. Semakin lama semakin pelan, pelan, pelan. Kencang lagi. Pelan. Berhenti. Terlalu over ya. Coba perhatikan. Kalau ibu bilang semakin cepat, semakin cepat, semakin cepat, semakin cepat tangannya. Semakin lambat, 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 berhenti. Ya, bisa? Sekarang angkat tangannya, tangan kanan dan tangan kiri. Digoyang-goyangkan. Sambil tarik napasnya dalam-dalam. Dari hidung, buang. Tangannya digerakkan semakin cepat, cepat, semakin cepat, lebih cepat. Perlahan. Perlahan, 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 berhenti. Coba, tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Ayo, tepuk 4 gimana? Iya, tepuk 4.
Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk 5 3 kali. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Masih fokus, ternyata keren-keren anak kelas 9G. Baik. Ibu punya satu lagi ice breaking. Permainan fokus, melatih fokus. Permainan untuk melatih fokus. Jadi, kalian harus perhatikan apa yang ibu sebutkan. Misalnya, batu. Tepuknya kayak gini. Ya, batu. Bata, ketik jari. Ya, batu, bata, buta, diam. Ya, bisa? Tepuk batu. Batu, bata, bata. Tangannya di dua-duanya, dipetik jarinya. Tepuk batu. Batu, bata, bata, buta, bata, bata, batu, 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 bata, 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 batu. Oke, tepuk tangan untuk kelas 9 guys. Baik, sudah sekarang saatnya kita presentasi. Ibu akan memberi waktu 5 menit setiap kelompok. Jadi kelompok yang lain nanti menanggapi. Sebelum itu kita selesaikan dulu kelompoknya. Kelompok 1 presentasi, kelompok 2 presentasi, kelompok 3. Nanti di akhir baru kalian menanggapi kelompok yang maju. Misalnya kelompok 1 udah maju, kelompok 2 udah maju, kelompok 3 udah maju. Nanti di terakhir kalian ingin menanggapi kelompok berapa. Ya, minimal satu kelompok ada satu perwakilan untuk menanggapi. Sampai di sini paham? Baik. Pertama, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan, siapa yang mau presentasi? Ayo, siapa? Semi. Semi mau presentasi? Ayo, siapa? Jangan tunjuk-tunjukkan, tadi kan udah kerja sama. Fenia. Ya, dibacain aja. Ayo, Fenia. Iya. Nggak apa-apa, tinggal dibaca aja. Nanti kan udah dikerjain sama-sama. Ayo, silakan Fenia. Ini misalnya tadi kan tentang teks bacaan bergambar, lalu ide pokoknya apa? Nah, lalu Fenia jelaskan tentang mind mappingnya. Boleh kalau mau berdua nanti satunya menjelaskan yang mind mapping, silakan. Ini ya, Bu? Iya. Atau yang berdua ini maju semua ya. Semua aja yang presentasi, ayo biar adil. Semi sama Mirza juga maju. Nah, nanti juga gantian baca mempresentasikannya. Suaranya kuat. Iya. Langsung aja ide pokoknya apa? Sana dikena geser. Nah. Ya. Suaranya dikerasin sedikit. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dari kelompok berapa gitu. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Perkenalkan nama saya Melani Sobrani. Saya Fenia Ramadhani. Saya Denny Satroja, saya Yusali Fitra. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Ide pokok paragraf. Pak. Tentang apa dulu? Teks deskripsinya tentang apa? Sebutkan. Di sini kami mendapatkan tentang Wisata Jambi yaitu Bentala Arasi. Adapun ide pokok dari paragraf pertama yaitu ide pokoknya Menara Bentala Arasi adalah sebuah menara jam yang terletak di Kelurahan Arab Melayu, Pelayangan, Kota Jambi, Provinsi Jambi, Indonesia. Ide pendukungnya yaitu terletak di Kelurahan Arab Melayu, Pelayangan, Kota Jambi. Paragraf kedua, ide pokoknya Menara Bentala Arasi dibangun sejak 2011 hingga 2014 dan
dilakukan oleh wakil Ya, udah selesai. Indonesia pada waktu itu. Begitu sekarang, pada tanggal 28 Maret 2015, ide pendukung terletak strategis di tepi sungai Batanghari dengan jembatan pelestarian yang melepas di atas sungai. Paragraf ketiga. Kemudian paragraf ketiga, ada ide pokok, yaitu di Menara Kepala Haji juga terdapat museum kebudayaan Jambi yang berisi lebih dari 100 koleksi fakta peninggalan sejarah Jambi. Kemudian Yang lain perhatikan. kemudian dilengkapi oleh ide pendukung, yaitu wisatawan dapat mengeksplorasi koleksi bersejarah untuk memahami lebih dalam tentang sejarah dan budaya Kota Jambi. Paragraf keempat, ide pokok. Menara Kepala Haji bukan hanya sebuah destinasi wisata, tapi juga merupakan sumber pelajaran sejarah yang sangat berharga. Dengan keunikan dan keindahannya, menara ini dapat memperkuat rasa cinta tanah air dan memperlihatkan warisan budaya Indonesia yang kaya dan beragam. Baik, sudah. Mind mappingnya, boleh silakan siapa yang mau menjelaskan. Diperlihatkan aja sama teman-temannya, nanti kalian bacakan. Di sini kami akan menjelaskan hasil mapping dari Mentara Arasi. Ya, langsung aja. Adapun lokasi yaitu Kelurahan Arab Melayu, Kota Jambi, Provinsi Jambi, Kota Jambi. Dan ada yang kedua, sejarah pembangunan. Dibangun sejak 2011 hingga 2014, serta diresmikan oleh Wakil Presiden Indonesia. Menara memiliki tinggi 85 meter yang bermakna bumi, yang selaras dengan menggema ke langit dari langitnya. Berisi lebih dari 100 koleksi fakta penggunaan sejarah Jambi, serta terdapat bioskop mini yang menggunakan budaya Jambi. Kegunaan dari nilai bukan hanya destinasi wisata, tetapi juga sebagai sumber belajar sejarah yang sangat berharga. Sekian dari presentasi dari kami. Maaf bila ada salah kata. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk. Nanti bawa dulu. Silakan duduk kelompok 1. Oke. Lanjut. Silakan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan semuanya aja maju, ya. Suaranya lebih lantang. Nengok. Gak apa-apa. Ayo semuanya maju. Gak apa-apa, nak. Ayo semuanya. Tunggu. Ya. Oke. Perhatikan temannya di depan ya, disimak baik-baik. Nanti kalian di akhir menanggapi. Baik, silakan kelompok 2, kelompok auditori. Ayo dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok auditori ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Saya Naya Novianti. Perkenalkan, nama saya Zafina Naya Putri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adat. Di sini kami akan mempresentasikan ide pokok dan ide pendukung dari wisata Jambi itu dengan Putri. Ya, berdasarkan rekaman ya. Tadi mereka prosesnya adalah mendengarkan rekaman penjelasan teks deskripsi tentang destinasi wisata Danau Sipin. Baik, silakan. Paragraf 1, ide pokoknya adalah Danau Sipin Jambi adalah sebuah danau yang terletak di Kota Jambi, Provinsi Jambi, Indonesia. Ide pendukung, danau ini merupakan fenomena alam yang menarik terbentuk dari topologi unik Sungai Batanghari yang mengalami perubahan bentuk menjadi ladang atau outbox lake. Paragraf 2, ide pokok. Menurut suatu tempat, danau itu terbentuk dari cerita tentang seorang perempuan cantik bernama Putri yang terdampar di daerah danau karena penyalam teknis pada para perahunya. Ide pendukung,
paragraf 3 ide pokok yaitu dalam itu menawarkan berbagai aktivitas seperti bermain perahu, melakukan budidaya ikan air tawar dan menikmati pemandangan alam di indah. Jadi terhubung di ikan danau terdapat beberapa nama ikan yang menggunakan oleh lain untuk budidaya ikan yang gurami, ikan emas dan patin. Itu untuk mengunjungi daerah sipil waktu musim kemarau adalah waktu yang tepat karena air danau cenderung jernih dan mempermudah pengunjung untuk melihat ikan-ikan di dalamnya. Pengunjungnya itu pengunjung disarankan membawa perlengkapan yang tepat seperti alat kaki yang nyaman, kacamata hitam, topi atau payung jika diperlukan, serta peralatan kamera untuk smartphone untuk mengabadikan momen indah di sekitar danau. Paragraf 5. Ide pokok. Peneliti Jambi dibuka oleh sebuah destinasi wisata, tetapi juga merupakan sumber daya sejarah dan budaya yang sangat beragam. Jadi pendukung dengan komunitas dan setidaknya ilmu ini dapat memperkuat atau meminta tanah air dan memperlihatkan wajib budaya dan karya beragam. Hasil laporan secara tertulis. Yuk dibacakan laporan tertulisnya tadi apa dari rekamannya. Ya dibaca aja nak. Danau Sipin. Hasil laporan secara tertulis. Danau Sipin adalah sebuah danau terletak di Jambi dan merupakan fenomena alam yang menarik terbentuk dari topologi unik sungai Batanghari dengan luas 64 hektar. Danau Sipin menawarkan pemandangan eksotis dan suasana yang nyaman. Kesimpulannya adalah sebuah wisata yang menarik keberadaannya juga sebagai sumber sejarah dan budidaya dan kaya membuatnya tempat yang sangat berharga bagi masyarakat. Oke, sudah selesai. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk kelompok 2. Selanjutnya, presentasi dari kelompok 3. Tadi kelompok 3 mereka menentukan ide pokok paragraf melalui poster tentang teks di sini nak, sini. Teks deskripsi tentang destinasi wisata Candi Muaro Jambi. Pasti udah tahu kan semuanya? Oke, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kinestetik, saya Aisyah Sujana, saya Jadi di sini kami akan melanjutkan hasil penelitian kami dari poster Candi Muaro Jambi dan menentukan ide pokok dari pendukung dari teks deskripsi tentang destinasi wisata Candi Muaro Jambi. Yang pertama, paragraf pertama yaitu ide pokoknya Candi Muaro Jambi merupakan sebuah kompleks percandian agama Hindu-Buddha yang terluas di Asia Tenggara. Kedua, ide pendukung terletak di Kecamatan Marosebo, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Indonesia. Tepatnya di tepi Sungai Batanghari sekitar 26 km dari arah timur Kota Jambi. Candi ini memiliki sejarah yang kaya dan merupakan peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Melayu. Dan kepada kedua, ide pokoknya adalah luas wilayahnya mencapai 3.920 hektar dan dalam kompleks ini terdapat lebih dari 100 kuil. Ide pendukungnya adalah dalam kompleks ini terdapat lebih dari 100 kuil tadi, sebagian besar masih berupa tanah atau menopo yang belum dirupa. Terdapat juga beberapa bangunan berpengadu agaman di kolom pengajian para raja yang disebut Telaga Raja. Paragraf ketiga, ide pokoknya adalah Candi Muaro Jambi telah ditetapkan ke UNESCO untuk menjadi situs warisan dunia sejak tahun 2009. Ide pendukungnya adalah meskipun telah disarankan, kompleks candi ini mengalami kemunduran dalam pengelolaan, terutama karena adanya industri sawit dan batu bara di sekitar kompleks. Paragraf keempat adalah ide pokok
dapat menikmati keindahan dan segala candi dengan lebih mudah dan nyaman. Seharusnya, Tribun dan Pulau Jambi bukan hanya sebuah destinasi wisata, tapi itu merupakan sumber belajar sejarah yang sangat berharga. Ide pemiliknya dengan menemukan keindahannya dan ini dapat memperkuat identitas tanah air dan memperlihatkan budaya Indonesia yang kaya dan beragam. Karena itu, Candi Muhammad Jambi pasti menjadi destinasi wisata yang harus dikunjungi oleh siapapun yang ingin mengetahui lebih dalam tentang sejarah dan budaya Indonesia. Udah? Tidak ada lagi? Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, jadi semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Sekarang Ibu minta masing-masing kelompok itu memberikan tanggapannya terhadap kelompok yang presentasi. Oke? Ibu mulai dulu dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 ingin menanggapi kelompok berapa? Bebas. Ya, tanggapi bagaimana menurut pendapat kelompok 1 penampilan dari teman-temannya. Jujur aja nggak apa-apa. Ya, silakan. Ayo, kelompok 1, silakan. Ayo Mirza, boleh. Silakan. Kelompok 1 ini bertanya. Bertanya atau menanggapi? Menanggapi. Bertanya boleh. Kepada? Ayo. Oh, kenapa tangan Rizky kayak gitu? Coba tanya, jawab Rizky. Kira-kira tadi kenapa ya Rizky berdirinya kayak ada yang kurang nyaman? Ayo, pertanyaannya hanya merujuk kepada Rizky ya? Boleh, silakan Rizky, jawab dong. Mirza bertanya. Bentar, Bu. Iya, nggak apa-apa. Mungkin Rizky tadi kurang nyaman karena apa? Karena tadi tangan saya gini gara-gara karena saya sempit sama relasinya. Oh gitu, nggak apa-apa berarti ya, berarti di luar itu. Jadi celananya Rizky katanya sempit, jadi makanya dia kurang nyaman, apalagi kan presentasi. Nggak apa-apa, biasa. Ada itu aja. Sudah? Baik, kelompok 2 ada yang mau menanggapi? Silakan. Kenapa waktu presentasi tadi Melani kamu kayaknya ketawa? Iya. Itu aja. Itu saja. Melani berarti menanggapi kelompok 1 ya. Kenapa sepertinya kurang serius dalam presentasi? Boleh dijawab mungkin? Ya, silakan. Oh, karena mengganggu. Jadi nggak tahan ketawanya ya. Jadi nggak fokus. Nggak apa-apa. Namanya kita belajar. Itu aja. Kelompok 3 ada yang mau menanggapi? Silakan. Ya. Silakan kelompok 1 kalau misalnya. Bagaimana cara mengurutkan mind mapping dan meletakkannya? Boleh, silakan dijawab kelompok 1. Iya. Bagaimana cara mengurutkan mapping? Cara mengurutkan mapping, kami ambil dari lokasi, yaitu lokasi tersebut mereka sendiri. Kemudian kami ambil juga data-data yang perlu atau gagasan-gagasan bersama yang perlu kami tulis di dalam sebuah mapping tersebut. Itu saja. Berarti katanya kelompok 1 bagaimana mereka mengurutkan daftar-daftar atau apa-apa saja yang
dibuat untuk mind mapping. Itu tadi dari apa, Femi? Berdasarkan gagasan-gagasan utama yang dikumpulkan. Oke. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Baik, semua presentasinya hari ini bagus. Mungkin ada kurang dan lebih, kita sama-sama belajar. Baik, sebelum itu Ibu minta kumpulkan LKPD-nya ke depan. Ya, semuanya udah dikumpulkan. Nah, sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran hari ini tentang teks deskripsi, kira-kira ada yang masih kurang paham atau ada yang mau ditanyakan? Tidak? Semi angkat tangan. Silakan, Semi. Apa yang mau Semi tanyakan terkait pembelajaran kita tentang teks deskripsi hari ini? Apa perbedaan dari teks deskripsi sama teks narasi? Oke, pertanyaan yang bagus. Kata Semi, Bu, apa ya bedanya teks deskripsi dan teks narasi? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Tidak. Belum. Belum belajar teks narasi? Belum. Baik. Jadi kalau misalnya ditanya tentang apa itu teks, perbedaan teks deskripsi dan teks narasi, jadi sekali lagi Ibu tekankan bahwa teks deskripsi itu adalah teks yang memberikan gambaran, ya, memberikan gambaran terhadap suatu objek. Jadi di sini ada objeknya. Apa saja objeknya? Bisa itu benda, bisa itu tempat, kemudian bisa itu nama kota, peristiwa, dan lain sebagainya. Nah, dan ini secara terperinci. Ingat, kalau teks deskripsi dia terperinci. Sedangkan teks narasi itu merupakan teks yang berisi tentang sebuah pengalaman atau ada cerita di dalam teks tersebut yang berupa cerita kehidupan sehari-hari ataupun pengalaman seseorang. Dan biasanya teks narasi ini lebih kepada jenis teks karangan bebas. Gitu. Sampai di sini sudah paham, Semi, apa itu perbedaan teks deskripsi dan teks narasi? Paham ya? Paham. Baik, sebelum itu Ibu mau bertanya nih tentang kegiatan pembelajaran hari ini. Kita refleksi sedikit, jangan tegang ya. Nah, kira-kira apakah kalian senang nggak dengan kegiatan belajar hari ini? Senang? Karena kan kita mengelompokkannya tadi berdasarkan gaya belajar. Otomatis kalian lebih leluasa. Jadi kalian kira-kira happy nggak pelajaran hari ini? Happy? Happy aja atau happy sekali? Happy sekali. Jadi kalau Ibu tanya juga, kira-kira sudah paham nggak tentang teks deskripsi? Paham. Paham nggak cara menentukan ide pokok dan ide pendukung dalam teks deskripsi? Paham. Jadi kita tadi udah mengerjakan LKPD berdasarkan gaya belajar yang berbeda. Nah, mungkin di sini saja, sampai di sini saja kegiatan pembelajaran hari ini. Kembali Ibu informasikan bahwa untuk kegiatan pertemuan minggu depan itu kita akan masuk kepada materi memahami sudut pandang dalam teks deskripsi. Oke? Baik. Untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini, semoga apa saja yang Ibu sampaikan, apa-apa saja yang kita lakukan itu bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Amin ya. Ya Rabbal Alamin. Baik. Ini benar-benar nggak ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Berarti sudah paham betul ya? Alhamdulillah. Kalau sudah paham, sekarang Ibu minta bersihkan dulu meja-mejanya kalau ada sampah. Nah,
Bersihkan sampahnya. Kembalikan tempat duduknya. Sudah. Kembalikan tempat duduknya seperti semula. Sampahnya dikumpulkan dulu. Nanti pas waktu kita keluar baru dibuang. Apa itu? Kamu jodoh. Baik, demikian kegiatan pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Dan ditutup dengan doa. Sebelumnya Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Fadel pimpin doa. Semua siap? Ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil sabr. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, silakan pulang. Balik. Ya punya,